الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله Kiai guru kami para habaib dan kami makarimal akhlak majelis kami Khatib al-Haidar dan kami baca rotib, baca burdah, baca maulid, semua pahalanya kita kirimin sama semua orang-orang yang berjasa kepada negara kita Indonesia. Baik yang dulu pertama kali Wali Songo datang, sampai kerajaan Islam, sampai akhirnya penjajahan Portugis, sampai akhirnya penjajahan Belanda, sampai akhirnya penjajahan Jepang dan Inggris, lalu sampai akhirnya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berapa tahun tuh? Ya, Belanda aja 350 tahun, Belanda doang. Belum Jepang, belum Portugis, Masya Allah, belum Inggris. Semuanya punya jasa dalam negara kita. Maka ini malam semua pahala kita kirimkan kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di barzah yang raudhah min riyadil jannah. Kita bersyukur kepada Allah karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemerdekaan. Merdeka itu anugerah besar. Nikmat yang paling besar merdeka. Betul apa enggak? Kalau enggak merdeka bisa ngaji enggak? Lihat orang di Palestina, lihat orang di Suriah, lihat orang di Afghanistan, lihat orang di tempat-tempat mana yang masih terjajah. Baru melangkah sebentar sudah tidak aman, kesana kesini punya sifat was-was dan lain sebagainya, tidak bebas dalam menentukan pilihan hidupnya. Tapi alhamdulillah di negeri kita Indonesia kita mendapatkan kemerdekaan yang ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini merdeka bukan karena kebisaan kita, bukan karena kebisaannya para pahlawan, tidak, tapi semua karena rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada bangsa Indonesia. Betul nggak? Kalau dipikir-pikir nih, dulu pahlawan berjuang memperebutkan kemerdekaan kepada para kaum penjajah. Bambu runcing lawan meriam. Ahli strategi manapun nggak bakal bisa bilang bambu runcing bisa ngalahin meriam. Betul nggak kira-kira? Palingan bisa ngalahin meriam belina. Kerikil bisa ngalahin senapan, nggak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tanggal 9 Ramadan, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1445, bertepatan dengan 9 Ramadan, hari Jumat di Pegangsaan Bung Karno dan Bung Hatta, diiringi dengan doa Habib Ali Kuitang, beliau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Nggak langsung hari itu merdeka. Beratus-ratus tahun leluhur kita ini mengambil kemerdekaan dari tangan penjajah kolonial Belanda, tambah lagi Jepang, tambah lagi Inggris, sebelumnya Portugis. Subhanallah. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah merdeka. Ya walaupun masih ya begini deh keadaannya. Makanya Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, dikatakan oleh Allah, walau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, seandainya penduduk negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan minas samawati wal ard, dari langit dan bumi. Turun hujannya hujan berkah, tanahnya subur, gemah, ripah, loh, jinawi. Masya Allah, tongkat kayu jadi tanaman.
Dulu di Indonesia ini saking suburnya tongkat kayu jadi tanaman singkong. Kalau di tempat-tempat yang lain yang tandus di Arab, nanam pohon jadi kayu. Kalau di Indonesia nanam kayu jadi tanaman. Jangankan kayu jadi tanaman, ente buang air aja jadi tanaman tuh. Buang airnya bukan di sepiteng. Zaman dulu tuh Masya Allah jadi tanaman. Saking suburnya. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, tapi kalian mendustakan nikmat Allah. Dikasih nikmat merdeka, bukannya taat malah maksiat. Betul nggak? Betul apa enggak? Kita merdeka nih bukannya taat malah tambah Dulu waktu masih zaman penjajahan, masjid-masjid, rumah-rumah banyak orang ngaji, belum ada listrik, ngaji di mana-mana. Kalau sudah maghrib, Masya Allah yang kedengeran suara Al-Quran. Di rumah sono Bismillahirrahmanirrahim, di rumah sini Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana tempat belum ada listrik, isinya adalah Sekarang listrik udah ada. Maghrib bukan Quran yang dibaca, YouTube dei, Instagram lagi, akhirnya yang tadinya berkah jadi tidak berkah. Hujan bukannya berkah, malah banjir, malah longsor. Betul nggak? Tanah di mana-mana subur, panen di mana-mana, tapi cabai jarang, jengkol susah, pete susah, giliran ada harganya mahal, padahal di mana-mana nanam katanya, tapi katanya langka. Kan aneh itu. Walakin kadzabu, karena banyaknya orang yang mendustakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan nikmat Allah itu dengan tidak taat kepada Allah, dengan tidak beriman kepada Allah, dengan melaksanakan larangan-larangan Allah. Itu namanya mendustakan nikmat. Dari mulai pimpinan paling tinggi sampai pimpinan paling rendah, kalau kagak korupsi kayaknya kagak enak tuh. Namanya walakin kadzabu, itu namanya mendustakan nikmat Allah. Akhirnya yang namanya negeri yang begitu sangat luar biasa suburnya, cabai aja mahal. Nauzubillah min. Itu karena apa? Walakin kadzabu, udah dikasih nikmat malah mendustakan nikmat, artinya malah berbuat maksiat. Disuruh ngurus pendidikan malah ngerusak pendidikan. Anak SD dikasih kondom, PA tuh ada ya sekarang ya gitu ya. Nauzubillah min. Apa urgensinya coba anak sekolah disuruh kenal alat kontra, disuruh jadi apa itu bocah? Disuruh ngurus pendidikan, akhirnya nggak bisa ngurus pendidikan, sistemnya berantakan. Tetangga sekolahnya di ujung Berung karena nggak dapat zonasi. Betul apa kagak? Lah dulu saya asal daftar masuk tuh gang 8, sekolah tinggal kepleset sampai. Terus sekarang bocah jauh banget sekolahnya, pagi buta dia jalan. Allahu Akbar. Disuruh ngurus pendidikan, rusak pendidikan. Anak SD udah kumisan baru masuk. Auzubillahi min zalik. Walakin kadzabu. Kalau gempa, banjir, longsor, yang terdampak cuma yang gempa doang, betul nggak? Ada bencana yang lebih besar dari gempa, dari banjir, dari longsor. Apa itu? Ketika Allah berikan pemimpin-pemimpin yang zalim, itu lebih daripada gempa. Karena yang terdampak semua rakyat, betul nggak? Akhirnya duit sulit dicari, kerjaan sulit dicari, cabai mahal, pendidikan liar. Betul. Gara-gara apa? Yang ngurusnya rusak. Kita kagak ngomongin negara kita, kagak. Awas nih. Saya lagi ngomongin Konoha. Negara Konoha, tahu di mana itu Konoha? Kalau sudah Allah berikan pemimpin yang zalim, itu lebih dari bencana alam. Kalau bencana alam paling yang terdampak cuma yang sekitar. Tapi kalau sudah pemimpin-pemimpinnya zalim, tidak amanah, tidak ngerti urusannya, akhirnya segala macam urusan ribet. Bukan cuma ribet tapi Nauzubillahi min dzalik. Walakin kadzabu. Allah bilang tuh, tapi kamu mendustakan Allah, tapi kamu malah khianat.
tapi kamu tidak amanah, tapi kamu tidak beriman dan bertakwa, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah akan berikan azab karena ulah tangan kamu sendiri, karena perbuatan kamu sendiri. Makanya ini malam kita kesian sama pahlawan-pahlawan kita. Mereka mengorbankan jiwa, raga, bahkan hartanya. Yang penting anak cucunya betul kan? Dulu kan niatnya mereka begitu tuh. Gak apa-apa kita mati, yang penting nanti anak cucu kita merdeka. Sekarang anak cucunya tetap susah. Giliran merdeka pas syukuran bukan baca yasin, baca tahlil, joget-joget, malah mabok, malah main judi. Itu kata pahlawan, gue dia bawain apaan beginian, gue dikirimin apaan beginian. Masya Allah. Padahal mereka di alam barzah diangkat derajatnya dikarenakan doa orang-orang yang masih hidup, prestasi orang-orang yang masih hidup. Kita sebagai bangsa nih, supaya kita nggak malu dengan para pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan negara Indonesia. Kita sebagai bangsa, ayo bersatu, jangan mau dipecah belah. Sekarang orang lagi mulai pecah-pecah umat Islam, lagi mulai mengotak-ngotakan umat Islam, lagi bikin isu ini, isu itu, agar ulama dan habaib, kiai dan habaib, ustadz dan habaib, umat Islam dan habaib, semuanya pisah, semuanya pecah, sehingga terpecah belah, tercerai-berai. Padahal dahulu kita bareng-bareng sama-sama antara kiai, ustadz, habaib, santri, semua rakyat Indonesia yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, sama-sama mencari kemerdekaan, berjuang bersama-sama. Betul apa enggak kira-kira? Betul. Sekarang kita mau dipecah belah antar beragama, supaya benci bagaimana? Antar sesama agama, sesama umat Islam supaya benci bagaimana? Cuma gara-gara urusan sepele, akhirnya satu sama lain kagak mau bersatu. Nauzubillah min zalik. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Itu 17 Agustus. Banyak sekarang anak-anak muda udah kagak ngerti nasionalisme. Dia taunya yang penting gua kerja dapat duit. Dia nggak ngerti itu perjuangan para pahlawan. Coba lihat rumah saya, Bu. Benderanya 2 biji gede. Betul apa enggak? Tuh depan sono tuh gede banget, panjang. Itu jangan dianggap sepele tuh merah putih. Dulu zaman dulu saya bawa merah putih di depan guru saya Ki Mas Tuti Abdurrahman tuh. Kalau benderanya jatuh, diomelin sama beliau. Jangan sampai jatuh tuh merah putih ke tanah. Kenapa? Karena banyak darah, banyak nyawa, banyak tangisan yang sudah terjadi untuk bisa menegakkan merah putih di negeri Indonesia. Coba, nggak mungkin tuh merah putih bisa berkibar kalau nggak ada jasa-jasa para pahlawan. Bukan merah sama putihnya, bukan, tapi jasa para pahlawannya. Kita enak sekarang, listrik tinggal cerek, mandi tinggal mandi, sekolah tinggal sekolah, kerja tinggal kerja, ngapa-ngapain tinggal enak. Dulu Masya Allah perjuangannya luar biasa. Ngaji begini coba sulit kalau nggak diintervensi, kalau nggak didatengin sama Belanda. Suwe memang tuh Belanda, betul apa kagak? Didatengin, ada apa ini, kumpul-kumpul rame-rame, sampai akhirnya bagaimana strateginya para ulama? Bukan mereka ngikut Belanda supaya orang-orang yang ngaji, yang punya pendidikan agama tetap aman. Maka ada sebagian yang ikut, bukan ikut, tapi apa? Mengikuti daripada peraturannya Belanda. Artinya bukan menjadi jomosnya Belanda, jangan salah nih. Tapi supaya mereka tetap aman, bikin pondok pesantren, tetap aman dalam mengeluarkan fatwa-fatwa agama Islam, tetap aman dalam majelis-majelis taklim yang dilakukan di wilayah-wilayahnya. Maka mereka akhirnya mau nggak mau karena dijajah ngikut peraturannya Belanda. Ada yang fitnah, yang ikut peraturan Belanda pengkhianat. Lagi mana keadaannya, bro? Betul apa kagak? Beda saat itu dengan sekarang. Yang berjuang, yang dengan senjatanya, mereka berjuang dengan senjatanya. Yang berjuang dengan ilmunya di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, mereka juga berjuang di
di situ, dan mereka mengikuti daripada apa? Keadaan zaman yang saat itu sedang dijajah. Masya Allah jamaah, suara saya udah habis, tapi saya masih semangat 45 nih. Ente suara masih banyak kagak mau baca sholawat, mana? Betul apa enggak? Dan pejuang terutama, yang paling utama daripada perjuangan umat manusia, bukan cuma umat Islam ya, adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang, Ustaz, 17 Agustus kok baca maulid? Siapa sih pemimpinnya para mujahid? Siapa sih pemimpinnya para pejuang? Siapa sih pemimpinnya orang-orang yang ingin merdeka? Siapa dia? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan, kemudian beliau remaja, dewasa, lalu diangkat menjadi Rasul, berdakwah demi untuk keselamatan bukan cuma bangsanya, tapi umat manusia. Bukan cuma di dunia, tapi memikirkan keselamatan manusia sampai ke akhir. Tidak ada lain, tidak ada bukan baginda kita Nabi Muhammad. Ada orang kadang berjuang untuk kehidupannya dunia, tapi ada seorang pemimpin yang mikirin bukan cuma 1-2 orang, bukan 1-2 golongan, bukan 1-2 kelompok, tapi seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati di hari kiamat, supaya mereka semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Sayyidina wa Maulana. Makanya kita baca maulid, karena Imamul Mujahidin, pemimpinnya para pejuang adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau kita pengen dianggap bangsa yang tahu diri, pengen dianggap bangsa yang tahu berterima kasih kepada para pahlawan dan para pejuang, maka jangan sampai mereka menangis melihat kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang akhirnya berpecah belah. Mereka dulu mati-matian, capek kesono kemari, bahkan yang diplomat datang ke PBB, datang ke negara ini, ke negara itu, hanya untuk apa? Meminta supaya mereka mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu mereka kepengen semua rakyat yang ada di Indonesia itu bersatu. Dimulai dengan apa? Hamengkubuwono, Sultan Jogja rela memberikan mandat kepada Bung Karno, memberikan harta kepada Bung Karno, bahkan rela, nggak usah saya dipanggil raja, masukkan wilayah saya ke dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Raja Palembang, Raja Pontianak, dan raja-raja di seluruh Nusantara semuanya rela meninggalkan kemahkotaannya demi untuk bergabung dengan Republik Negara Kesatuan Republik. Mereka mau bersatu. Mereka mau ninggalin kemewahan kerajaannya demi bersatu menjadi salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik. Sekarang kita malah pengen berpecah belah. Betul apa kagak? Ya Allah, ini mudah-mudahan provokator yang pengen bikin negara Indonesia pecah belah ini mudah-mudahan dibikin mencret. Kalau mencret kan dia kagak sempat provokasi, mau ngetik yang hoak-hoak mencret, mau nyebarin berita yang hoak mencret. Kita mah doainnya nggak sadis bu, mencret aja, mencret tuh deh. Lama-lama mati kan gitu. Masya Allah, sekarang ulama habaib kiai diadu dong. Ya Allah, udah enak, satu rukun, adem ayem. Ada oknum yang jelek, semuanya pasti ada oknum yang jelek. Bukan berarti semuanya jelek. Satu keluarga ada 10 orang, pasti ada salah satunya yang jadi tidak baik. Nggak ngomong bajingan saya, nggak. Pasti ada aja tuh salah satu anaknya yang tidak baik. Apa berarti semua keluarganya tidak baik? Hah? Tidak. Dari kalangan habaib ada oknum yang jelek. Apa semua habaib jelek? Tidak. Dari kalangan kiai ada kiai yang misalnya jelek, akhlaknya jelek dan lain sebagainya. Apa semua kiai jelek? Dari kalangan santri ada santri yang jelek. Apa semua santri jelek? Mukanya agak. Maka jangan gara-gara satu orang ya akhirnya semuanya menjadi jelek. Udah intinya nih pesan daripada HUT RI keberapa sekarang? 9.
79. Jaga jangan kebanyakan nonton YouTube. Karena di YouTube kebanyakan orang bikin provokasi, akhirnya benci satu sama lain, padahal sama-sama anak bangsa Indonesia. Dalam kaidah syariat agama kita dituntut untuk 3 persatuan. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Selama dia orang Islam, mau apapun mazhabnya, maka dia saudara saya. Betul nggak? Jangan ribut, jangan berantem. Yang kedua ukhuwah watoniyah. Apa bu? Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, kalau KTP-nya WNI, warga negara Indo, maka dia saudara kita sesama anak bangsa. Namanya apa tuh? Ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama anak manusia. Ibu jalan-jalan kemana-mana ketemu sama manusia, mau agamanya apa, mau dari negara mana, dia sama-sama manusia, maka salinglah menghargai dan saling menghormati. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Ini ukhuwah Islamiyah aja ribet. Ya, kunut sama nggak kunut berantem, tahlil sama nggak tahlil berantem, padahal Tuhannya sama, Allah. Jangan udah, silahkan berbeda madhab, tapi kita tetap satu, la ilaha illallah. Urusan bener masalah ntar aja di akhirat, udah ribet banget loh. Betul apa kagak? Ini biar kita bersatu. Yang kedua, persaudaraan sesama anak manusia, anak bangsa. Mau dia agamanya apa, mau dia sukunya apa, kalau dia WNI, maka dia saudara kita sesama anak bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ukhuwah basyariyah. Dimanapun kita berada, di Jerman, di Hong Kong, di Taiwan, Chicago, Cililitan, Cilincing, kita ketemu manusia. Kullukum min Adam, kalian semua dari satu sumber yang sama. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam bin turab, dan Nabi Adam dari tanah. Semua kita sama sumbernya. Betul apa kagak? Gak usah ribet-ribet tes DNA dah, udah. Semuanya keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah dari tanah. Kita juga bakal mati, masuk ke dalam. Apa yang mau kita sombongin di dunia ini? Betul apa kagak? Maka pesan persatuan ini harus betul-betul dilaksanakan. Iya, jangan sampai enggak nih. Gua udah serak-serak, lu denger doang. Jangan ribut, jangan gara-gara beda madhab, beda aliran, beda apa lagi? Beda warna kulit, beda suku, beda agama, ribut. Malu kita sama para pejuang-pejuang kita. Betul apa enggak? Udah bersatu. Urusan kebenaran milik Allah. Kita lakukan saja apa yang kita anggap benar, tapi jangan pernah menyalahkan orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Cakep apa kagak tuh? Woi, lakukan saja apa yang ibu anggap benar. Ibu ngaji begini, tapi juga jangan salahin ketika ada perbedaan antara kita dengan orang. Enak apa kagak? Hidup damai. Lu mau nunggingnya bagaimana kek? Kalau lu yakinnya begitu, ya udah begitu aja. Kecuali dia nanya, bener apa salah nih? Baru kita jawab, mohon maaf ya, kalau menurut saya, yang saya ngaji sama Ustadz Ridwan Fadilah Al-Kalongi, kalau sujud itu salah, kalau misalnya nunggingnya pantat dulu baru pala, kecengklak. Tapi kalau dia kagak nanya, cicingkan wae. Betul apa enggak? Paham enggak? Enak enggak tuh saling menghargai, saling menghormati? Enak kita hidup berdampingan, ngopi bareng, merokok bareng, enggak ada ini baru ada perbedaan dikit aja, aliran sesat, radikal, bubarkan. Ya Allah, kalau begitu kapan mau bersatunya? Betul apa enggak kira-kira? Masya Allah. Nah, malu sama para pahlawan, malu sama para pejuang. Sama seperti kita
kalau ditinggal mati sama orang tua kita, lalu kita berantem satu sama lain antara kakak dengan adik, malu apa enggak sama orang tua tuh? Malu apa enggak sama orang tua? Pahlawan-pahlawan kita itu seperti orang tua bangsa kita. Kalau kitanya bercerai-berai, maka kita malu sama mereka yang sudah berjuang mengorbankan nyawanya. Bahkan mungkin mereka bilang, rugi gua berjuang sampai mati, keadaannya begini, alay semua nih. Betul apa enggak? Tapi kalau kita bisa berprestasi, bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, mengisi kemerdekaan kalau belum bisa berprestasi dengan negara, minimal 2 tadi tuh, amanu wa takau, beriman dan bertakwa. Jadi rakyat yang beriman dan bertakwa, insya Allah bikin berkah negara. Kita jadi pejabat beriman bertakwa, berkah apa kagak? Jadi dokter beriman bertakwa, berkah apa kagak tuh dokternya? Jadi tentaranya beriman dan bertakwa, berkah apa kagak tuh? Jadi polisinya beriman dan bertakwa, berkah apa kagak? Maka syarat keberkahan itu kata Allah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Insya Allah Indonesia tuh bisa gemah, ripah, loh jinawi, subur, makmur. Insya Allah rakyatnya juga kagak ada yang kelaparan kalau semuanya beriman dan Ibu coba jalan-jalan ke Saudi, Bu. Ya bukan kita banding-bandingin negara kita, bukan ya. Saya pernah ngobrol sama orang sono. Di sini kalau orang yang asli penduduk sini bagaimana diperlakukan sama pemerintah. Dari mulai dia lahir sampai S1 ditanggung semua biayanya. Lahirnya gratis. Kalau ada anak yatim, biaya anak yatim itu ditanggung oleh negara. Padahal Saudi itu, Bu, pemasukannya cuma minyak. Betul kan enggak? Sama orang-orang berangkat umroh sama haji. Kagak ada tuh tambang batu bara, barang Tuhan bagi rata, nggak ada. Tambang nikel, minyak ini, minyak, nggak ada. Mereka cuma minyak hitam yang jadi bensin, yang jadi solar dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi begitu luar biasa memakmurkan rakyatnya. Kita, ya udahlah kita doain aja. Ente juga sih salah, gak pernah ngedoain pemimpin nih. Doain pemimpinnya biar pada amanah. Yang baru mudah-mudahan amanah, betul. Mudah-mudahan juga menteri-menterinya pada amanah, betul apa enggak? Jangan sampai orang mau ikut pas ibraka pakai jilbab suruh gimana sih urusannya? Katanya berdasarkan Pancasila. Pancasila itu sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya apa? Menjalankan semua perintah agama dengan keyakinan masing. Dia punya keyakinan jilbab itu masa harus dicopot sih Pak? Ayo wae rumah. Betul apa kagak? Berarti kalau dipaksa-paksa begitu berketuhanan apa enggak kira-kira? Berketuhanan apa enggak kira-kira? Kita juga harus toleransi. Kalau ada orang non muslim mau ibadah, kita persilahkan karena itu termasuk ketuhanan. Mereka punya syariat, mereka punya ajaran masing. Kita saling kita harus saling menghor supaya Indonesia tetap jaya. NKRI harga. Masya Allah. Gimana tuh yang lagu NKRI harga mati itu? Sidahnya gimana? Baca deh. Mumpung lagi 17 Agustus. Besok kan perek kan ya? Udah baca tuh. Saya lagi semangat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Indonesia air kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahu
ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Para kiai guru kami, para habaib dan kami, lahwada kami, ratib al-aidrus bacaan kami. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Para kiai Guru kami, para habaib dan kami, makarimal akhlak majelis kami, Ratib al-Aidarus wiridan kami, Allahul kami, Rabbuna al-kami, qasadana al-kami, wajadana al-kami, likulil kami, kafana al-kami, wa ni'mal kami, alhamdulillah. Indonesia Tanah air kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, akan ku jaga sampai mati. Indonesia Tanah air kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi abana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Jangan dianggap santri kagak nasionalis tuh, justru nasionalis. Wah, serak-serak. Dibilang radikal, radikul. Masya Allah jamaah, alhamdulillah udah kelar nih. Udah jam berapa sekarang? Udah ya? Udah bu, tadi cariin Pak RT. Gak bisa masuk ke gangan ya. Mudah-mudahan kita semua berkah. Ya alhamdulillah pas malam 1, pas malam 17. Jadi kita berdoa khusus buat para pejuang. Mereka semua berjasa. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang gak berterima kasih sama manusia, hakikatnya dia gak bersyukur kepada Allah. Lupa sama pahlawan, berarti ente gak bersyukur sama Allah. Lupa sama orang tua yang sudah membesarkan kita, maka kita gak bersyukur kepada Allah. Lupa sama para guru yang memberikan ilmu sama kita, maka hakikatnya kita gak bersyukur kepada Allah. Walaupun kita ngucapin alhamdulillah tiap hari, tapi orang yang berjasa kita lupain. Nah, momen seperti ini adalah momen mengingat para pejuang kita. Sekali lagi, mudah-mudahan mereka semua Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.